Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rise Forecast, sharing, inspiring, and living. Oke teman-teman, pada hari ini ya Jumat tanggal 15 Maret 2024 kita kembali lagi ke dunia perpodcastan dari Formasi Forum Mahasiswa Bidik Misi dan KIP Kuliah UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, di tahun yang baru ini, tahun 2024, kita kembali ke kabinet yang baru lagi, yakni ada kabinet Sagati. Yang mana kabinet Sagati ini teman-teman, kita masuk ke bahasa Sanskerta, yakni singkatan dari Sahitya Sewagati yang berarti solidaritas atau kerukunan, sedangkan Sewagati berarti pengabdian. Nah, harapan dari kabinet ini, kabinet Sagati mengharapkan adalah adanya solidaritas antar anggota maupun pengurus formasi bisa terjalin dan dapat mendatangkan manfaat kepada lingkungan sekitar dalam pengabdiannya. Oke, pada podcast kali ini ya kita akan masuk ke dalam podcast Islami teman-teman, yang mana sesuai dengan bulannya adalah bulan Ramadan. Nah, di sini tentunya kita ada narasumber. Yang pertama, ada dua narasumber teman-teman. Yang pertama ada dari Kepala Divisi Solifes Formasi Kabinet Sagati, Mas Hamzah. Halo Mas Hamzah. Halo, selamat siang Mas Ilham. Selamat siang, bisa memperkenalkan diri dulu, monggo. Oke, ya, kenalin aku Muhammad Syarifudin Hamzah dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Angkatan 2021. Ya, alhamdulillah aku diamani sebagai Kepala Divisi Solifes. Ya, sudah cukup ya Mas Ilham. Oke, cukup sih ya. Tetap di solid ya, Solifes. Yes, insya Allah. Baik, pemateri atau narasumber ya. Kita ke narasumber yang kedua, juga ada Mbak Nafiah Alia. Silahkan Mbak Nafiah, selamat siang ini. Ya, halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nafiah Alia Rofiah, biasa dipanggil Alia, dari Prodi Akuntansi Syariah Angkatan 2023 dari Divisi Solifes sebagai anggota. Oke, ini ada staff dan juga ada kepala divisinya. Dan tak lupa, saya juga memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Ilham dari Angkatan 2021 dari Program Studi Perbankan Syariah, juga salah satu staff dari Divisi Solifes juga, begitu. Nah, pada siang hari ini, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih kita bisa tetap produktif di bulan Ramadan meskipun kita berpuasa gitu ya. Ini Mas Hamzah sama Mbak Alia tetap puasa kan? Alhamdulillah. Oke, meskipun rumahnya jauh ya, tapi sudah mukim di sini juga. Oke, insya Allah. Nah, ini masuk aja ya Mas. Ini kalau bulan Ramadan, bulan puasa itu kan tentunya teman-teman banyak nih yang pasti nanti dilanda lapar, haus, itu kan hal yang pasti. Tetapi gimana sih Mas biar bisa tetap produktif, dan sebenarnya definisi dari produktif di bulan Ramadan itu apa gitu, Mas Hamzah? Kalau dari aku sendiri ya Mas ya, produktif mungkin disampaikan dulu terkait deskripsi ya. Oke, mungkin lebih ke, kalau aku sendiri untuk produktif itu salah satunya ya Mas ya, itu dari kan kita sahur ya otomatis. Itu bisa dibuat terkait to-do list atau capaian apa aja yang kita akan capai dalam satu hari tersebut. Samping itu tentunya ya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kan ini bulan Ramadan, bulannya pahala dilipat gandakan ya, benar. Tidak seperti hari-hari sebelumnya. Biasanya. Gitu sih kalau saya terkait produktif dan aktif. Iya betul ya. Tadi kalau bulan Ramadan itu bisa dikatakan pahala-pahala amalan sunnah dipahalakan seperti halnya amalan wajib, dan amalan wajib dilipat gandakan pahalanya. Nah, kalau gitu gimana sih cara kita mempersiapkan diri di tentunya tadi sebelum sahur ya. Jadi itu ada to-do list, dan pasti dulu sebelum Ramadan itu sebelum kita masuk Ramadan gitu ya, kita harus mempersiapkan diri itu. Kalau Mas Hamzah dan juga Mbak Alia dulu, gimana kesiapan dirinya sebelum masuk bulan Ramadan, Mbak Alia? Ya tentunya mungkin pertama membuat target yang
harus diselesaikan saat Ramadan, seperti khatam berapa kali, Oke, atau berapa kali? terus juga mungkin memperbanyak ikut kajian, memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah. Pokoknya ya buat tulis aja gitu, kayak sehari target semuanya khataman berapa juz gitu. Masya Allah, luar biasa. Kalau Mbak Alia udah berapa kali khatam? Oh belum ya? Baru berapa hari ini? Baru 3 hari. 3 hari. 3 4. 3 sampai 4 hari ya. Jadi kalau ada dua pemahaman yang berbeda gitu. Kalau dari sudut Mas Hamzah sendiri, sudut pandangnya Mas Hamzah, persiapan sebelum Ramadan dulu. Kalau aku pernah dengar apa ya, makalah apa nih, kalau bulan Rajab itu menanam, terus kalau bulan Sya'ban itu menyirami ya. Betul. Terus kalau bulan Ramadan itu menuai. Nah, gitu. Mungkin itu sih Mas dari aku. Kalau terkait persiapan. Kan kalau habit itu nggak bisa instan ya Mas ya. Betul. Ya, Harus gitu ada mungkin. pola-polanya ya. Yes. Kurang lebih gitu mempersiapkannya. Oh ya, ini kan pasti kalau juga di bulan Ramadan tadi Mbak Alia mengatakan bahwasanya ada kajian-kajian gitu ya. Jadi pasti juga di bulan-bulan Ramadan, apalagi di kampus-kampus ini ya, di Unaden Mosaid Surakarta, kampus Islam kemarin juga banyak sekali teman-teman ya, ada kajian entah dari UKM ataupun dari ormawa-ormawa, itu pasti juga ada kajian-kajian juga. Nah kalau kegiatan nih Mas, gimana sih kita bisa memaksimalkan kegiatan di mana ya bulan Ramadan ini kan fadilahnya, manfaatnya luar biasa ya, pahala-pahalanya. Sedangkan di sisi lain kita juga pasti dalam keadaan puasa itu dalam keadaan lapar, haus, ngantuk ya. Apalagi kalau teman-teman itu biasanya pakai dalil yang ini Mas. Tidurnya orang yang berpuasa itu berpahala. Nah itu gimana Mas Hamzah ini? Kita apakah itu sebenarnya qaul atau apa sih? Mas Ilham sendiri terkait hadis itu gimana? Lah itu anu sih, kalau aku sendiri belum tahu juga apakah itu hadis atau gimana itu ya. Kalau mungkin Mbak Alia lebih tahu. Nah, itu tuh sebenarnya ada di hadis riwayat Baihaqi. Ya, isinya tuh gini, tidurnya orang puasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, amal ibadahnya dilipat gandakan, doanya dikabulkan, dan dosanya diampuni. Masya Allah. Itu hadisnya insya Allah sahih atau kita juga belum tahu ya. Nanti barangkali teman-teman pendengar yang lebih paham, yang lebih mengetahui hal tersebut bisa dibantu sharekan ke teman-temannya ya. Tapi kita kan bahasanya tentang produktif dulu ya. Nah kalau gimana maksimalan di bulan Ramadan tadi Mas Hamzah? Oke, terkait memaksimalkan, kalau dari aku mungkin gini, yang hari-hari biasa kita nggak pernah sholat, nggak pernah melakukan ibadah-ibadah sunnah. Jarang ya gitu ya. Jarang sekali. Terus ya mungkin di bulan Ramadan ini bisa dimaksimalkan, entah itu sholat qobliyah atau sholat ba'diyah. Nah selain itu kan ada juga ini, katakanlah kita di bulan puasa kan familiar dengan terus bagi-bagi takjil, terus hadir di kajian seperti yang tadi ada kan di UKM juga banyak. Nah di divisi Solifes juga ada nih besok. Oke, boleh sekalian promosi nggak apa-apa, silahkan Mas Hamzah. Dan teman-teman jangan lupa tanggal 29 ada VND. Oke, boleh. Oke, gitu Mas dari aku terkait memaksimalkan produktif di bulan Ramadan. Siap. Berarti daripada kita tidur ya, kita kan bahasanya tentang produktif. Meskipun tadi kalau di hadis riwayat Baihaqi tadi tidurnya orang berpuasa itu berpahala, diamnya adalah zikir. Tapi kalau dari sudut pandangku sendiri ya teman-teman, itu lebih baik kita bisa memaksimalkan potensi yang ada di sekitar kita di bulan Ramadan itu, karena banyak kajian-kajian gitu ya. Apalagi kalau dari sudut pandangku ya, dia itu berpahala karena puasanya itu ya Mas Hamzah dan juga Mbak Alia. Tapi kalau ya dia itu tidur-tiduran aja, nggak produktif, tentunya kan mohon maaf nih, mungkin agak terbuang ya waktunya ya, bisa kita gunakan untuk khataman Al-Quran misalkan tadi Mbak Alia mengatakan, atau kita ikut kajian-kajian di kampus. Ini kan banyak teman-teman yang mengadakan kajian gitu. Nah kalau dari Mbak Alia sendiri, caranya mengatur waktu ibadah
bekerja sama istirahat ya tentunya itu bisa seimbang itu gimana Mbak? Apalagi ini kan bulan puasa juga masih kuliah, kita masih masuk pada waktu tanggal-tanggal UTS ya ini ya. Iya. Nah itu Mbak Lia gimana? Ya kan tadi udah dijelasin ya di awal sebelum Ramadan kita tuh buat kayak schedule buat memproduktifkan dan memaksimalkan Ramadan pada tahun ini dengan buat kayak ya itu. Nah mungkin kalau di awal bulan Ramadan kan kita kayak bakal kewalahan gitu buat membuat jadwalnya. Jadi mungkin setiap sahur tadi yang dibilang Mas Hamzah bisa dipersiapkan kan kayak jadi buat jadwal harian gitu. Kayak hari ini tuh tugas kuliah apa aja sih, terus jadwal kuliah juga apa aja. Jadi ya kuliah dimaksimalin juga diimbangi dengan baca Quran juga dengan ikut kajian gitu. Terus juga jangan lupa sholat tarawih ya meskipun sunnah, tapi kan kapan lagi sih kita ketemu Ramadan gitu kan, tahun depan belum tentu juga ketemu, jadi ya dimaksimalkan tahun ini. Oke, berarti tadi ya buat to-do list, buat apa aja sih yang mau kita lakukan hari ini, sama tadi kayak yang disampaikan Mas Hamzah tadi maksudnya. Tapi ini teman-teman, menurutku juga to-do list, apalagi waktu bulan Ramadan ini benar-benar penting banget sih, karena emang kalau kita lihat sebagai orang yang disiplin ya, sebagai orang yang intelek, apalagi kita mahasiswa ya, agent of change, itu kan setiap harinya kita udah tahu nih, bangun tidur kita tahu udah harus melakukan apa, dari nanti kita mandi, kita bersih diri, sampai kita ibadah, sampai nanti kita mau tidur lagi, itu harus udah tahu teman-teman apa yang harus kita lakukan gitu. Tapi ini Mas Hamzah dan juga Mbak Alia, kadang-kadang teman-teman itu ketika melakukan suatu kegiatan, melakukan suatu hal, apalagi berkaitan dengan kebaikan ya. Ini kan bulan baru, bulan Ramadan, yang mana ini gak kita alami seperti bulan-bulan yang lain, sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang baru kita lakukan saat di bulan Ramadan ini. Katakanlah tadi kayak mulai membiasakan diri untuk sholat rawatib, mulai kita one day one juice misalkan gitu, cara menjaga kekonsistenan diri. Nah ini penting ini, itu gimana Mas Hamzah gitu? Oke, secara konsisten ya Mas. Bicara konsisten kan berkelanjutan ya Mas. Istiqomah ya. Kan enggak, ya katakanlah satu hari ini gini terus yang lainnya dia harus berurutan. Kalau dari aku mungkin lebih keras ke diri sendiri aja nggak apa-apa gitu. Katakanlah ya, mumpung Ramadan ya, mumpung Ramadan nggak bisa santai-santai, tapi nggak boleh gitu. Nggak boleh, betul. Oke. Ya gitu, cuma pertama buat keras aja buat diri sendiri. Yang kedua selanjutnya mungkin kita buat nazar atau apa ya Mas, katakanlah janji apa ya, nah, janji ke diri sendiri ya, tepati diri sendiri. Nah itu reward apa gitu, sistemnya apa ya, reward gimana? Boleh reward nanti punishment gitu. Wah boleh. Kan jadi kalau ya pengalaman saya pas dulu pernah kan PPL PL micro teaching Mas. Micro teaching itu kan wah, kalau murid-muridnya dikasih reward ki semangat semua gitu Mas, nggak kayak yang tadinya nggak ada rewardnya kan krik-krik banget gitu. Mungkin saat itu selanjutnya mungkin bisa di mindset itu diterapkan, wah mungkin kalau aku tidur yang lain juga kalau aku katakanlah kalau aku sedang tidur nih, teman-teman yang lain pasti ada yang lebih produktif. Masa aku masa aku kalah sama yang lain, tinggalan ya, katakanlah gitu. Kalau nggak ada tuh gitu Mas, dikasih aja. Oke, berarti tadi apa yang pertama keras pada diri sendiri, terus yang kedua buat reward and punishment. Ya. Selanjutnya tanamkan di mindset bahwa di luar sana masih ada yang lebih kerja keras daripada kita. Berarti kita harus lebih. Kalau orang lain bisa produktif, kenapa kita enggak? Gitu ya. Oke. Betul. Berarti tadi ada 3 ya nih. Yang pertama keras sama diri sendiri. Terus tadi yang kedua
apa tadi mas? Reward and punishment. Reward and punishment. Dan yang ketiga adalah Tanamkan mindset pada diri kita. Bahasanya masih kalau orang lain yang di luar kita itu bisa produktif, kenapa kita malah tiduran aja gitu ya, nggak produktif. Apalagi ini semester berapa mas? Semester 6 ya? Semester 4 mas. Semester 4, nggak boleh dong. Saya tahu Anda semester 6 ya. Itu berarti udah mulai menyusun apa? Skripsi. Ya enggak, masih itu ya. Proposal skripsi ya. Proposal skripsi, betul. Jadi itu juga harus dimaksimalkan teman-teman. Ya, di bulan-bulan Ramadan ini, bulan-bulan yang penuh berkah, ya tadi disampaikan Mas Hamzah bahwasanya dikasih reward and punishment. Dan ini kalau kita tadi Mas Hamzah bilangnya adalah secara material ya, secara duniawi untuk diri kita, sehingga kita bisa senang kalau lihat wah ini reward untuk kita, bisa kita nikmati sekarang. Sedangkan kalau dari sisi sudut pandang yang Allah berikan ya, kalau bulan Ramadan ini kan tentunya rewardnya adalah pahalanya berlipat ganda ya, berlipat ganda seperti enggak seperti di bulan-bulan yang lain. Kalau dari Mbak Alia sendiri gimana cara menjaga kekonsistenan diri kita untuk tetap produktif di bulan Ramadan ya kan? Mungkin kan ini dari sudut pandang cowok nih ya, keras sama diri sendiri gitu. Tapi kalau dari sudut pandang Ukhti gimana ini? Ya mungkin lebih kayak kembali ke tujuan utama gitu, kayak mengingat ini bulan Ramadan, jadi kayak ya mendorong diri sendiri untuk tetap konsisten, terus diiringi juga berdoa kepada Allah biar diberi kemudahan untuk tetap menjalankan keseharian seperti yang kemarin, bahkan lebih baik gitu. Terus juga mungkin bisa ya bekerja sama seumpamanya ngekos gitu, berdua sama temennya kayak kita tuh kita hari ini targetnya ngaji 2 juz gitu ya, kayak ada, jadi ada komunitas lah, ada orang yang bisa diajak kan kayak gitu biar bisa lebih lingkungannya support untuk kita berbuat kebaikan gitu ya. Oke, berarti kita juga harus menemukan lingkungan yang bisa apa ya, membantu diri kita untuk tetap produktif di bulan Ramadan. Apalagi ini Mbak Alia berarti ngekos ya? Iya, berdua. Oh berdua. Kalau Mas Hamzah? Saya sendirian mas. Sendirian. Ya, tapi tetap berdua. Waduh, kan sama-sama cowoknya kan nggak apa-apa. Kalau aku sendiri juga berlima. Tapi di rumah ya, aku rumahku dekat, nggak terlalu jauh sama kampus, jadi bisa melaju gitu. Oke, ini kita masuk ke bagian akhir, tapi bukan yang terakhir ya. Karena ini tentunya bukan Ramadan kita yang pertama ya, karena udah sekian tahun, sekian belas tahun. Kalau saya udah berapa ya, 20 tahun ya. Tentunya Ramadan, oh lebih tua ya? Enggak, saya 20 tahun ya, menuju 21 insya Allah. Semoga masih diberi nafas di Ramadan selanjutnya ya. Nah ini kita bahas ke bagian akhir, tapi bukan yang terakhir. Gimana kita bisa ini mas, mengevaluasi diri. Tentunya kan tadi kalau di awal kita mempersiapkan, di akhir kita harus bisa mengevaluasi diri kita. Kalau di tengah tadi kan memberi semangat, memberi dorongan kepada diri kita. Gimana sih cara kita bisa nantinya di akhir bulan Ramadan kita bisa mengevaluasi diri kita agar Ramadan selanjutnya atau di hari-hari selanjutnya kita bisa tetap produktif juga terkait dengan amalan-amalan kebaikan kita. Oke, terkait evaluasi atau evaluasi ya mas ya. Jadi aku lebih prefer ke jangan di akhir Ramadan ya mas. Setiap malam lah katakanlah. Oh berarti muhasabah ya setiap malam ya? Setiap malam. Karena ya penting. Saya pernah lihat video dari Pak Ete, mungkin bisa dicek. Itu setiap hari itu kita penting untuk melakukan muhasabah diri. Jadi untuk hari ke depan katakanlah ya minggu nih, Senin kita mau buat apa itu buatnya di malam harinya. Kalau buatnya di pagi harinya seperti yang di awal saya bilang tadi, itu kemungkinan banyak distraksinya mas. Kalau ya saya juga pernah melakukan itu dan ternyata konkret
sekitar 70% relate dan banyak distraksi gitu. Jadi lebih ke muhasabah setiap malam tidur. Ya katakanlah 10 menit atau 20 menit. Oke, sebelum tidur kita harus muhasabah teman-teman. Jangan kita sebelum tidur overthinking, malah nggak tidur sampai tengah malam, sampai jam 2 sampai sahur lagi. Itu nggak baik ya buat kesehatan. Saya tahu kalian para pendengar banyak yang kayak gitu. Nah, kalau dari sudut pandang Mbak Alia gimana nih kita bisa mengevaluasi? Tadi kan Mas Hamzah menyampaikan bisa setiap malam, setiap hari gitu. Ya, saya setuju sih sama Mas Hamzah, kayak lebih bagusnya kalau setiap malam gitu. Nah, selain itu juga semuanya evaluasi diri, terus habis itu ternyata hari ini tuh lebih nggak produktif dari yang kemarin gitu. Ya kita ya muhasabah, cuman terlepas dari itu sendiri tuh tetap bersyukur karena pasti kan ada kemajuan dikit gitu loh, ada progres. Harus ada setiap harinya. Jadi ya jangan terlalu keras juga pada diri sendiri, tetap bersyukur. Oke. Dikurangi ya kadar. Kadar kekerasan pada diri sendiri. Enggak sih, itu bukan kekerasan ya namanya. Disiplin ya. Disiplin, betul. Oke. Ini yang terakhir, benar-benar yang terakhir. Saya minta motivasi dari Mas Hamzah dan juga Mbak Alia buat para pendengar agar dapat menjalani bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan, untuk tetap produktif. Gimana Mas Hamzah? Duluan boleh? Oke, kalau dari aku motivasinya aku suka banget closingnya dosen metodologi ya. Metodologi Pak siapa ini? Pak Heldi. Pak Heldi dari Fakultas Kaprodi MPI. Kaprodi MPI. Ya, kalau Oke. closing itu fastabiqul khairat, bercepat-cepat dalam kebaikan. Khususnya di bulan Ramadan kan yang tadi di awal pahalanya berlipat ganda ya. Gitu. Mungkin teman-teman atau pendengar bersegeralah dalam hal kebaikan ya. Fastabiqul khairat. Oke. Nah, itu gitu aja. Semangat. Jangan ditunda-tunda ya. Iya, kita harus berlomba-lomba dalam mengejar kebaikan, benar-benar. Kalau Mbak Alia, silahkan Mbak Alia untuk motivasinya agar tetap bisa produktif nih di bulan Ramadan meskipun kita dalam keadaan lapar, haus, ngantuk, lemah, letih, lesu gitu. Jadi teman-teman, jadikanlah Ramadan sebagai waktu untuk memperkuat hubungan kepada Allah. Ya. Jadi teman-teman, mumpung Ramadan, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita baik dalam sholat, tilawah Al-Quran, zikir, pokoknya beramal kepada Allah, karena kita kan nggak tahu tahun depan bakal ketemu Ramadan lagi enggak. Jadi untuk tahun ini dimaksimalkanlah ibadah kepada Allah. Oke, berarti kita anggaplah ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita gitu, sehingga kita bisa tetap produktif, tetap aktif di bulan Ramadan ini. Apalagi itu ya, kalau kita mungkin ini salah satu hadis yang nanti bisa dikoreksi ya, barangkali Mas Hamzah lebih tahu. Itu kalau kita melihat hal berkaitan dengan amal soleh atau berkaitan dengan akhirat, berkaitan dengan ibadah, anggaplah besok itu kita akan meninggal gitu ya, sehingga ini ibadah kita yang terakhir, kita bisa tetap khusyuk di sana. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang dunia, bekerjalah seakan-akan kita akan hidup 1000 tahun lagi misalnya gitu. Jadi kalau dunia itu bisa kita tunda-tunda teman-teman gitu, tapi kalau urusan akhirat jangan sampai ditunda-tunda. Kita harus tetap fastabiqul khairat, tetap semangat dalam mengejar, berlomba-lomba dalam hal kebaikan gitu. Oke, terima kasih Mas Hamzah dan juga Mbak Alia telah menemani kita pada podcast kali ini. Yang terakhir dari aku teman-teman, ya karena tadi udah dikasih motivasi, kalau aku lebih ke buatnya itu, aku kemarin itu aku lihat salah satu video kalau nggak salah dari Habib Ja'far, yaitu dia mengatakan bahwasannya sejatinya orang muslim, orang Islam itu ya saat Ramadan ini kita merasa
lebih dekat kepada Allah, kita merasa harus meningkatkan amal ibadah kita menghindari hal-hal yang buruk, dan jadikan hari-hari biasamu itu seperti waktu-waktu di bulan Ramadan. Sehingga sejatinya orang muslim itu ya harusnya kayak ketika kita di bulan Ramadan gitu. Jadi teman-teman, jadikan setiap hari kalian itu merasa untuk tetap di bulan Ramadan agar kita tetap selalu produktif, meskipun di sekitar kita itu lingkungannya entah baik atau buruk ya. Semoga kita tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, sampai jumpa ilaliko ya di podcast selanjutnya dengan tema-tema yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.